Hi Master Friends, I'm Glenn Rainer and welcome back to Master Indonesia Ask the Expert YouTube program. Ask the Expert adalah program di mana kita membahas produk dan layanan Mazda serta berbagai tips dan trik seputar pengalaman berkendara. Master Friends, seperti kita ketahui, Mazda CX-30 merupakan salah satu medium SUV unggulan yang dimiliki Mazda. Milestone-nya pun cukup panjang, khususnya di Indonesia. Pertama kali diperkenalkan tahun 2020, mengisi segmen di antara Mazda CX-3 dan Mazda CX-5. Yang dimana Mazda CX-30 ini memiliki platform yang sama dengan Mazda 3. Mazda CX-30 semakin diminati oleh Master Friends di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu model Mazda terlaris di Indonesia. Populasinya cukup banyak ini tidak lepas dari peran aktif para pecinta Mazda CX-30 yang berkumpul dalam sebuah komunitas. Sekarang udah ada Mas Andreas dan Mbak Griska. Apa kabar Mas Andreas? Hai Pak Glenn. Mbak Griska, thank you udah datang hari ini mewakili ini ya, CX-30 Community ya. Iya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih lebih lanjut lagi soal CX-30 Community-nya dan juga mungkin pengalaman-pengalaman pribadinya Mas Andreas dan Mbak Griska. Mungkin sebelum itu semua, mungkin aku pengen tahu dulu nih ya. Awalnya kenapa sih memilih Mazda CX-30? Mobil ini sebagai mobil pilihan dari Mas Andreas dan Mbak Griska. Mungkin bisa Mas Andreas dulu kali ya? Oke. Kalau saya sejujurnya dulu awalnya nggak tahu ada Mazda CX-30 itu nggak tahu. Cuman ya pas ketemu di jalan, awalnya tuh saya tuh suka Mazda itu tapi tipe lain gitu ya. Waktu itu CX-5. Nah, waktu di jalan tiba-tiba ketemu CX-30 ini loh. Ini apa kok belum pernah tahu gitu. Tapi jujur langsung jatuh cinta, love at the first sight gitulah, kira-kira gitu ya. Nah, cuma waktu itu karena belum ada kebutuhan untuk beli mobil, jadi ya sudah sekedar naksir. Tapi memang nggak dipungkiri tiap kali ketemu di jalan itu, aduh, bener-bener naksir banget lah gitu ya. Sampai ya jadi dream car pada saat itu gitu ya. Sampai ya 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2022 ya, saat sudah mulai ada kebutuhan untuk beli mobil, ya kebetulan ada rezekinya, ya udah direalisasikan mimpinya biar ya? dream come true. Ya. Begitu. Jadi mobilnya dari tahun 2022. 2022. Kalau Mbak Griska, awalnya kenapa tuh? Awalnya itu sebenarnya naksirnya CX-5. Sama dong ya? Berarti ya? Sama ya. Emang ditarik matching ya juga kan. Tapi pas nyobain ternyata buat aku kegedean. Oke. Seorang wanita yang kecil ini. Akhirnya nyari kecilan, ketemulah si CX-3. Oke. Tapi pas nyobain ternyata kok kurang srek ya. Akhirnya dikenalin lah sama CX-30 ini. Pas lihat langsung ternyata tuh emang bener kata orang, nyari mobil itu kayak nyari jodoh. Oh bener? Jadi bener-bener, iya bener kayak Langsung klik ya? kayak klik, wow langsung gitu. Jadi langsung pas lihat langsung kayak, aku mau langsung test drive nggak? Aku boleh Kak. Pas nyobain juga test drive di sini, oh langsung kayak ini sih mobilnya. Pas ya, berarti Iya. CX-5 mungkin kegedean, CX-3 mungkin kurang sok karena kecil juga ya. Iya, betul. Mobil ini kan in between, dia kan di antara. Betul sekali ya. Betul sekali. Sebelum CX-30, apakah sudah familiar dengan brand Mazda? Sudah punya mobil Mazda kah sebelumnya mungkin? Kalau aku iya. Oh ya, ada, bagus ya. Kebetulan kalau aku itu punya Mazda 2. Tuh, nah itu emang udah jalan 7 tahun, jadi udah dari pas kuliah. Itu kuliah 7 sampai kerja tahun, nemenin tuh 7 mobil. tahun. Iya, dan senangnya tuh dia nggak pernah rewel. Makanya akhirnya pas mau upgrade, Mazda lagi deh. Jadi udah menjadi seorang Mazda loyalis ya. Iya. Berarti total waktu bersama Mazda dari awal pertama Mazda tuh tahun berapa tuh? Itu 2015. Wow, udah 10 tahun dong sampai sekarang ya dengan Mazda ya. Kan Mazda sudah 10 tahun loyal ya. Loyal. So far gimana pengalamannya nih dengan CX-30? Mas Andreas, Mbak Griska. Oh, nggak menyesal sih, bener. Nggak nyesal ya, bener. Berarti udah 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Artinya ya? Memang jujur saya beli mobil itu untuk istri. Jadi memang sehari-hari yang pakai istri. Saya paling kadang-kadang weekend itu kan baru pakai. Nah itu emang beneran ya. Kayak apa ya? Kalau lama saya nggak bawa CX-30 saya itu kayak kangen gitu. Serius ini saya ngomong nggak saya lebih-lebihkan. Tapi emang begitu ya. Jadi ya bener-bener ya apa? Saya punya mobil CX-30 ini bukan sekedar ya punya mobil gitu, tapi
saya mencintai mobil ini gitu. Bener nih, kayak pasangan hidup. Iya, Ini lebih cinta sama seperti itu. Semoga pasangannya nggak nonton ya. Iya, kalau Mbak gitu. Giska, so far gimana? Setahun ya berarti ya dengan 2024 tadi ya? 2024 Iya. waktu itu. Oke banget sih. Sebenarnya aku itu paling suka bagian speaker Bose. Oke. Buat orang yang suka listening music kalau lagi macet, wah itu enak banget sih, kayak relaksasi jadi nggak stres gitu loh. Kayak Iya. macet udah bodo amat, yang penting dengerin lagu. Iya, Itu oke banget. Terus kalau dibawa kenceng juga. Ini kalau Mbak Giska udah terbukti nih ya, dia sudah seorang Mazda loyalis. Sebelumnya Mazda 2, sekarang CX-30 udah total 10 tahun. Abis ini apakah akan terus bersama Mazda ke depannya? Pasti sih. Pasti ya? Pasti sih. Sepertinya begitu ya, karena udah terbukti nih ya. Kalau Mas Andreas gimana? Sama, saya jujur pernah ngobrol sama istri ya. Kalau nanti suatu saat kita ganti ini, ganti apa ya? Saya belum ada bisa memikirkan Pengganti. brand lain ya. Karena Oke. memang kan dulu jujur waktu awal naksir Mazda kan naksir bentuk luarnya doang. Belum tahu apa itu Jinba Itai, Iya. gimana handlingnya yang katanya nyaman sekali. Waktu itu belum tahu sama sekali. Betul. Cuman waktu setelah mau beli, kan baru tuh searching-searching, cari kan. Nah, pada dibilang kalau Mazda ini kelebihan utamanya adalah handlingnya itu, yang katanya Jinba Itai. Nah, cuman waktu itu ya sebelum test drive ya belum bisa membayangkan seperti apa sih handling yang sangat enak. Nah, setelah pakai sendiri itu baru itu Ini ya. ternyata ini dimaksud. Jadi gimana kita saat menikung itu tuh bener-bener kayak badan tuh Iya. nempel gitu loh. Emang itu sih Jadi tujuannya ya kan. nggak goyang-goyang gitu loh. Itu yang bikin kangen makanya. Nah, Oke. Nah sekarang aku pingin tahu lebih dalam tentang si komunitasnya. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, Mas Andreas seperti apa, Mbak Grisa seperti apa pengalamannya. Nah sekarang tentang si community-nya sendiri. Mungkin dari Mas Andreas dulu nih, ya kan? Mas Andreas pertama kali gabung dengan si CX-30 community ini kapan? nah, saya sendiri beli mobilnya tahun 2022, tapi baru bergabung itu tahun 2024. Gitu ya. Karena secara komunitas ini sendiri juga CX-30 Community ini relatif baru ya. Baru dibentuk itu tanggal 17 April 2022. 2022. Iya, jadi memang umurnya juga masih sangat muda gitu ya. Tahun 2024 saya bergabung gitu ya, dan sampai saat ini member kita total ada sekitar 59 member. Tuh. Nationwide ya, gitu ya? Nationwide. Nationwide, Ya. betul. Ya. Oke, nah kegiatan-kegiatannya apa aja sih Mas Andreas? Kegiatan kita sih yang paling sering kopdar. Lalu biasanya kalau mau Idul Fitri itu kita ada acara buka puasa bersama ya, kopdar sekaligus bukber ya, gitu ya. bukber ya. Nah, terus dulu pernah juga kita konvoy ke satu daerah gitu ya. Dan ini juga dalam waktu dekat rencananya kita juga ada plan lagi nih untuk konvoy nih ke luar kota. Road trip keluar kota Road ya? trip, betul. Iya, kita lihat juga memang si CX-30 Community ini juga kan kegiatannya tadi cukup banyak dan Ya. aku lihat juga apa ya, aktif, member-membernya aktif dan ada member baru juga. Mbak Griska tadi kan kita sempat ngobrol join baru ya? Baru ya. Nah, sebenarnya apa sih kuncinya nih kok si komunitas ini masih bisa terus ada member baru, kegiatan juga banyak, aktif. Kuncinya di mana sih Mas Andreas? Kalau saya lihat ya, kenapa community ini eksis ya, karena kalau saya perhatikan dari diskusi di grup itu ya, rata-rata member kita ini punya mobil bukan sekedar punya, tapi mencintai mobilnya. Seperti itu. Jadi itu yang bikin kita selalu antusias seperti itu kan ya. Terus mobil kita ini CX-30 ini kan ya bisa dibilang bukan mobil yang sejuta umat gitu lah ya. Jadi tentunya memang banyak member yang kadang butuh informasi. Nah, kita di grup ini kan yang salah satu yang sangat penting kan juga kita berbagi informasi. Bahkan dengan fitur-fiturnya itu tidak semua itu ngerti loh cara mengaktifkan fitur ini bagaimana, atau mungkin malah mau menonaktifkan fitur ini bagaimana caranya. Nah, seperti itu tidak semua member itu tahu gitu. Nah, di grup ini kan kita bisa tukar informasi. Itu ya, jadi mempererat Betul. sesama ini ya anggota komunitas ya. Nah, selama Mas Andreas gabung tadi 2022 ya sampai Saya gabungnya 2024. 2024 Ya. ke sekarang 2025 berarti sudah setahun gabung di komunitas dan jadi ketua ya sekarang ya. Iya. Ada pengalaman apa nggak selama yang unik gitu ya atau yang seru gitu ya selama
menjadi anggota member ini? Atau bahkan ketika menjadi ketua, ada challenge-challenge apakah mungkin yang ini? Challenge-nya itu ya bagaimana komunitas kita ini bisa selalu hidup ya, jangan sampai mati suri, Iya. gitu ya. Jadi kita ya tetap mempererat hubungan persaudaraan gitu ya. Ya jujur aja di member grup kami itu beberapa ada yang karena sesuatu hal mobilnya udah dijual, tapi mereka tetap masih bergabung, masih bergabung di grup ini, ya? masih aktif gitu ya. Jadi artinya kan mereka udah punya ikatan emosional gitu ya dengan komunitas ini. Ya bagi kami no problem kan, pertemanan kan tidak dibatasi dengan mobil aja kan gitu. Iya benar sih. Jadi dari komunitas ini berawal dari kesamaan mobil, ya akhirnya menambah ini ya tali silaturahmi gitu lah ibaratnya ya. Betul. Nah ini Mbak Griska ini tadi kan sempat kita mention member terbaru ya. Terbaru kapan joinnya waktu itu Mbak Griska? Joinnya itu aku tahun ini Oktober ya. Oktober. Oh, berarti baru beberapa bulan ini ya. Baru sekali betul. Baru banget. Awalnya tahu dari mana sih komunitas Tapi seperti kalau ini? secara kepoin ya, Oh, kepoin oke. itu udah dari tahun lalu. Oh, udah lama Jadi stalking. sebenarnya iya beli mobil tuh langsung kayak iseng cari, terus ternyata emang ada nih komunitasnya, cuma belum berani. Lihat-lihat aja tuh udah follow IG, kayak pernah nge-like juga deh. Terus akhirnya tahun ini mutusin deh ikut aja deh, karena aku juga mikir sebenarnya kan agak aneh ya cewek ya join ya. Cuma aku mikirnya kayak, lah komunitas itu kan sebenarnya sama aja kalau sekarang mungkin komunitas olahraga. Banyak ada komunitas tenis, lari, padel. So why not untuk join komunitas mobil? Menurut aku sih gitu. Itu yang aku penasaran sih memang, sisi itunya. Karena kan dunia otomotif ini kita tahu ya, biasanya dunia yang cowok banget biasanya gitu kan. Ini kan Griska, seorang wanita mau terjun di komunitas otomotif, itu sesuatu yang spesial sih menurut aku sih. Tapi ada komunitas lain kah selain si X30 ini yang otomotif, yang bersifat otomotif ya? Enggak ya. Nggak, jadi saya juga nggak ada. Eksklusif. Iya, Untuk si eksklusif. Dan kebetulan itu dari WhatsApp grup itu Ko Andreas juga sering kayak, nggak Ko Andreas doang sih, semuanya juga sering sharing kayak tentang, oh kalau part ini gini. Kan aku nggak ngerti apa-apa ya, sebagai cewek kayak, iya cinta mobil, cuma nggak sengerti itu, kayak kita cuma ngerti basic lah, bensin, servis, kanan gitu kan. Jadi dari situ aku kayak banyak, walaupun kayak mungkin aku silent reader, tapi aku tuh bener belajar ya. Ilmu ya, dapat informasi di situ. Tahu kalau misalkan aku kenapa butuh apa-apa ya aku tinggal tanya di grup aja, kok gimana, karena benar-benar fast respon semua. Kita juga dengan senang hati kok memberi informasi. Kadang-kadang kan gini ya, kita share satu informasi apa gitu. Kadang bagi yang baca, mungkin pada saat itu dia belum membutuhkan informasi itu. Jadi dia mungkin cuma baca sepintas itu ya. Tapi suatu saat dia butuh, dia tanya lagi ya kita jawab lagi. Meskipun kita tahu dulu sudah pernah kita info, tapi it's okay gitu. Memang tujuan kita untuk itu kok. Bantu kan? Iya, gitu. No problem. Oke, nah Griska baru beberapa bulan ini aktif nggak dia? Kita cek nih, kita tanya ke ketuanya, aktif nggak dia sebagai member? Dari dia bergabung ya, kopdar pertama yang kita adakan, dia langsung ikut. Oh langsung ikut ya? Nah ini waktu datang ke acara ini nih, kita diinfo kalau bisa ada cowok dan cewek gitu. Nah saya Berpartisipasi juga ya? saya request dia lah gitu kan, gimana bersedia nggak? Ternyata langsung bersedia. Nah, Karena road trip tadi rencana ke depan ada dia sudah langsung kasih jempol. Langsung kasih. Iya, karena sebenarnya aku itu suka banget road trip. Oh, Gitu. pas nih berarti. Iya, cuma kan kalau road trip sendiri kan sedih ya. Emang serunya rame-rame. Iya betul. Dicetusin ada road trip, wah ini Iya, sih. iya, iya. Gong. Mungkin ini sekarang yang nonton punya si X30 belum gabung nih di komunitas nih. Iya. Kita ajakin aja ya kalau mau ikutan road trip. Ayo. Coba dijelasin Gabung. mungkin. Mas Res, gimana cara gabungnya? Nah, untuk gabung itu bisa nanti DM ke Instagram kami di cx30.com. Nah, nanti dari admin Instagram ini akan memberikan satu link untuk pendaftaran. Ya, untuk pendaftarannya itu cukup membayar biaya satu kali saja sebesar 350.000. Nah, lalu member itu akan mendapatkan benefit. Yang pertama itu ada seragam komunitas seperti yang kami pakai ini. Kemudian ada mendapatkan kartu e-money atau flash gitu ya. Boleh pilih salah satu e-money atau flash, dan kartunya ini nanti bergambar CX30 dengan warna sesuai dengan warna mobil kita. Oh, jadi yang warna custom. Jadi yang warnanya soret ya nanti gambarnya soret, yang warnanya black ya black seperti itu. Lalu dapat stiker untuk
penanda sebagai kita member juga gitu. Tapi aku yakin yang paling utama benefitnya adalah bukan itu semua sebetulnya. Betul. Tapi solidaritas dan Betul. kesamaannya, informasi yang bisa Betul. Informasi itu yang mahal sekali. bisa road trip bareng-bareng. Iya, Ya, betul. gitu. Betul. Ya oke, buat Master Friends, feel free silahkan yang punya Master CX-30 silahkan gabung ke CX-30 Community buat bisa bareng-bareng nikmatin si CX-30 masing-masing itu. Oke, basically itu aja sih yang kita obrolin hari ini. Thank you banget Mas Andreas, Mbak Griska, waktunya udah join di acara Mazda Asia Expert episode kali ini. Oke, terima kasih udah undang juga. Thank you ya Mbak Griska ya. Mazda Friends, semoga pembahasan tentang CX-30 Community, pengalaman para loyalis Mazda, hingga cara bergabung dengan komunitas bisa memberi gambaran yang lebih lengkap untuk kalian semua. Bagi Mazda Friends yang punya pertanyaan tentang produk, layanan, fitur mobil Mazda, atau hal lainnya terkait Mazda Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Mazda Asia Expert akan kembali di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi menarik tentang Mazda Indonesia.